Terima kasih saudaraku pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kepada Ibu Sesdirjen dari Kemendikbud, yaitu pada halaman 11, ini kan ada pendaftaran ya. Pertama ini saya ditanya oleh daerah. Ini kan pendaftarannya guru honorer, apakah harus linear? Karena selama ini ada juga guru yang lulusan bahasa Inggris terpaksa mengajar penjas, karena di sana mereka nggak ada guru, jadi itu. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk Ibu Dewi Koryati terkait dengan pendaftaran tadi, jadi sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud 16 tahun 2019, pendaftar itu yang harus linearitas dengan ijazahnya. Jadi kalau misalnya tadi yang disampaikan dia guru bahasa mengajar di lain, maka dia bisa mendaftar di ijazahnya di guru bahasa. Karena ini terkait dengan kelanjutan dengan sertifikasinya. Tapi bukan berarti kalau misalnya dia fisika itu hanya untuk fisika, karena di dalam tabel kami ada rumpun ilmu, misalnya fisika bisa juga untuk fisika, IPA, SD, dan lain sebagainya. Ketua, izin Ketua, izin sebentar ya. Silakan. Maaf tadi Bu Sesdir, itu apa kalau misalnya dia kan ijazahnya bahasa Inggris, mengajarnya penjas, jadi harusnya mengajarnya mendaftar di bahasa Inggris. Ambil di bahasa Inggris. Yeah. Baik, terima kasih. Yeah. Terima kasih Bu Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, para narasumber yang saya sangat hormati. Menurut saya mumpung ini ada dari BKN itu, mohonlah dipertimbangkan menyangkut afirmasi terkait dengan masa pengabdian, Pak. Jadi janganlah kemudian hanya 15% atau 75 poin. Bagi saya masa pengabdian lebih dari 10 tahun itu juga harus dipertimbangkan menjadi bagian dari afirmasi. Apa susahnya? Orang sudah mengabdi selama puluhan tahun kok tidak direken sama sekali. Juga tadi menyangkut daerah-daerah yang masuk 3T. Nah, saya pikir ini kesempatan kita untuk memberikan apresiasi terhadap para guru-guru yang selama ini sudah berjuang mengabdi selama puluhan tahun, yang digaji di bawah UMR. Jadi masa sampai sekarang masih kekeh di angka 15% atau 5 poin dari 500. Kenapa enggak sekalian 400 gitu, Pak? Jadi sisanya tetap 100 itu bisa melalui skema yang mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi saya pikir itu saja. Jadi mohon penjelasan dari beberapa hal yang catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk memberikan jawaban dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Bapak Dr. Insinyur Katmoko Ari Sambodo. Halo Pak, Pak sudah standby ini. Terima kasih Pak. Silakan Pak ya. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Mohon izin kami ulangi Bu. Jadi terkait afirmasi kami setuju Bu untuk diberikan afirmasi. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kita bawahi Bu. Yakni adalah tetap berjalannya sistem merit di dalam seleksi ini. Artinya apa Bu? Bahwa sebetulnya kita menginginkan mereka yang memiliki kualifikasi, kompetensi, ya, dan tentu saja kualitas yang memadai itu yang akan menjadi pemenang atau menempati formasi yang diperebutkan tersebut Bu. Karena formasi ini bisa diperebutkan oleh beberapa orang. Dan itu tidak boleh memandang baik itu dari suku, agama, ras, usia dan seterusnya, kecacatan dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan seberapa besar afirmasi dalam bentuk tambahan nilai, tambahan poin itu menjadi hal yang menjadi hal yang bisa dipertimbangkan. Kalau terlalu besar maka menjadi tidak adil juga bagi mereka yang benar-benar berusaha, ya benar-benar yang berusaha dari nol gitu ya. Artinya yang tidak usia dan sebagainya. Itu yang perlu kita menjadi bahan pertimbangan bersama Bu. Dan selanjutnya terkait afirmasi yang yang terkait dengan masa tugas, ya. Masa tugas ya Bu, masa kerja itu masa pengabdian itu kami juga sangat harus berhati-hati Bu, karena ini terkait dengan data Bu, terkait dengan keakurasian data. Jadi kita belum bisa sementara ini kita belum bisa melihat data mana yang harus kita pegang untuk menghitung masa kerja yang bersangkutan.
apakah kontrak yang pertama ataukah seperti apa, kontrak dengan seperti apa, itu yang menjadi hal yang susah untuk menjadikan parameter di mana kita menghitung masa kerja. Dan ini tentunya menjadi masalah juga kalau tidak clear dari awal, karena perhitungan masa kerja yang berbeda sedikit saja bisa menimbulkan perbedaan nilai yang pada akhirnya juga menjadi yang tadinya berhak menjadi tidak berhak dan seterusnya. Kemudian juga misalnya perlu pertimbangan bahwa apakah yang bersangkutan itu bekerja berkelanjutan atau tidak gitu. Jadi bisa saja dia kerja kemudian 1 tahun berikutnya dia tidak kerja, kemudian atau pindah ke tempat yang lain, itu perhitungannya seperti apa, itu yang menjadi lebih rumit untuk perhitungan masa kerja. Atau misalnya masa kerja di swasta dan di negeri seperti apa. Barangkali itu Bu yang kami sampaikan terkait dengan afirmasi. Jadi kami nanti memang ada beberapa putaran yang harus kami adakan rapat lagi internal dengan Panselnas, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan afirmasi ini. Kalau kemudian terkait afirmasi disabilitas, kami sudah dalam aturan, jadi nanti disabilitas memang kita berikan afirmasi. Jadi demikian Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pimpinan. Silakan Pak Andreas. Ya, jadi ada berapa macam afirmasi yang disiapkan untuk proses seleksi P3K. Tadi kan Bapak sudah sebut ada afirmasi, ya pertama tentu yang berkaitan dengan kompetensi, terus kemudian disabilitas. Karena kami dalam beberapa pertemuan di sini juga banyak usulan yang masuk yang berkaitan dengan afirmasi, terutama daerah-daerah 3T, untuk diberikan perhatian khusus pada mereka, ya terutama yang berkaitan dengan kewilayahan dan yang lain, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di daerah-daerah 3T ini, sehingga ada pertimbangan untuk afirmasi buat mereka. Terima kasih. Oke Pak, silakan Pak, langsung dijawab Pak. Baik Pak, mungkin yang terakhir dulu, yang terkait dengan afirmasi, itu memang yang dalam beberapa pertemuan terakhir dengan Panselnas dan Kemendikbud, itu terkait dengan umur Pak. Umur di atas 40 tahun dan sudah berpengalaman 3 tahun, itu yang akan kita berikan afirmasi. Kemudian yang kedua adalah terkait disabilitas Pak. Disabilitas juga kita akan berikan afirmasi. Yang ketiga apabila memiliki sertifikat pendidik yang sesuai juga kita akan berikan afirmasi. Nah tadi sebetulnya di rapat ini dikemukakan afirmasi terkait masa kerja Pak, gitu kan? Artinya masa kerja yang lebih lama itu akan diberikan nilai tambah. Itu yang kemudian tadi kami sampaikan bahwa ini kami akan sangat melihat dari kesiapan data, keakuratan data dan seterusnya. Karena tadi pengalaman kami adalah bahwa apa yang kemudian dijadikan parameter pertama untuk menentukan afirmasi. Apakah tanggal pertama yang bersangkutan itu diangkat oleh siapa? Oleh kepala sekolah atau barangkali oleh bupati atau SK-nya siapa? Itu yang kemudian dasar-dasar itu yang menjadi harus kita pertimbangkan Pak. Mana yang bisa kita pakai? Selain juga kontinuitas Pak. Kontinuitas terkait yang bersangkutan. Artinya bisa saja yang bersangkutan atau berhenti kemudian nanti masuk lagi dan seterusnya. Nah itu kapan yang kemudian harus kita pakai? Kalau kemudian data-data itu kita anggap cukup robust, cukup kuat untuk dijadikan dasar pemberian afirmasi, kedepannya akan kerja tersebut bisa dipertimbangkan sebagai Pak, rapat lagi dengan stakeholder, dengan Kemendikbud juga terkait dengan kesiapan data. Pimpinan. Baiklah, ada yang dari Boleh nggak Bu? Ya. Boleh nggak Bu? Mas Bram ya? Purnama Bu. Oh Pak Pur, silakan Pak Pur. Enggak, itu saya mengomentari aja terkait dengan yang afirmasi masa jabatan. Menurut saya kan itu memang tugasnya pemerintah untuk kemudian mengumpulkan seluruh hal-hal yang terkait dengan persyaratan. Jadi menurut saya enggak pas lah kalau misalnya kemudian atas dasar harus mengumpulkan SK satu persatu segala macam, kemudian ini bisa mengganggu semuanya. Menurut saya itu agak kurang arif dan bijaksana, pimpinan. Jadi menurut saya kalau toh memang itu dilakukan, menurut saya tugasnya pemerintah adalah bagaimana kemudian bisa mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan masa jabatan, masa pengabdian sudah dilakukan oleh teman-teman PTK. Jadi saya agak keberatan kalau kemudian itu menjadi hal atau masalah baru. Menurut saya itu memang tugasnya pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu pimpinan, terima kasih.